Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yuliana Putri, NPMD 1A017057, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang salah satu materi dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis stakeholder. Definisi analisis stakeholder secara umum adalah sistem pengumpulan data dan informasi dari individu atau sekelompok orang yang memiliki keterkaitan atau kepentingan terhadap sesuatu keadaan atau situasi yang sedang berlangsung atau akan berlangsung karena sebuah perubahan. Dalam proses pembangunan pada umumnya itu meliputi 5 hal. Yang pertama itu menyangkut banyak orang. Maksudnya adalah dalam suatu proses pembangunan itu kita harus melibatkan orang banyak dan juga kepentingan orang banyak. Yang kedua adalah bersentuhan dengan berbagai aturan. Jelas dalam proses pembangunan banyak sekali aturan di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan aturan-aturan yang ada. Yang ketiga adalah melibatkan berbagai pihak. Dalam proses pembangunan, kita perlu banyak dalam melibatkan berbagai pihak untuk diajak bekerja sama demi kelancaran suatu pembangunan. Yang keempat adalah mempertimbangkan berbagai aspek. Jelas dalam proses pembangunan kita harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Misalnya saja aspek ekonomi, aspek sosial, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah waktu yang panjang. Dalam proses pembangunan tentunya sangat membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ada 6 tahap dalam analisis stakeholder. Yang pertama adalah mengidentifikasi semua stakeholder baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dan kepentingannya. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan kepentingan stakeholdernya menggunakan stakeholder mapping. Yang keempat, mengidentifikasi area konflik antara stakeholder dengan stakeholder dan organisasi dengan stakeholder. Yang kelima adalah memprioritaskan, mensinkronkan, dan menyeimbangkan stakeholder. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menyelaraskan kebutuhan stakeholder dengan strategi organisasi. Terdapat 5 kategori dalam stakeholder. Yang pertama adalah primer, yaitu memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan, dengan program, proyek, dan juga keadaan. Yang kedua, sekunder, yaitu tidak memiliki keterkaitan langsung tetapi memiliki concern. Yang ketiga, kunci, yaitu eksekutif atau berkaitan dengan legalisasi. Yang keempat, internal, yaitu unsur-unsur dalam organisasi pembangunan atau kebijakan serta program dan proyek. Yang kelima, yaitu eksternal, pihak-pihak di luar organisasi program atau proyek serta dalam kebijakan. Mengapa penting untuk dilakukan analisis stakeholder? Hal ini karena untuk mengidentifikasi minat, kepentingan dan pengaruh para stakeholder terhadap kegiatan program atau proyek yang sedang berjalan. Untuk mengidentifikasi kelembagaan lokal berikut proses-proses untuk pengembangan kapasitasnya untuk membangun fondasi dan strategi partisipasi masyarakat. Analisis stakeholder ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program atau proyek. Misalnya saja contoh kasusnya adalah pembuatan kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bengkulu oleh pemerintah Provinsi Bengkulu.
Di sana kita dapat melihat siapa saja yang akan dipengaruhi oleh program atau proyek baik positif ataupun negatif. Siapa saja yang mungkin memberikan pengaruh terhadap program atau proyek baik positif atau negatifnya. Individu, kelompok, dan lembaga apa sajakah yang perlu dilibatkan dalam program atau proyek serta bagaimana caranya dan siapa saja yang perlu dibangun kapasitasnya agar turut ikut berpartisipasi aktif di dalamnya dalam rangka pembuatan kebijakan pengembangan pariwisata khususnya di Kota Bengkulu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisis stakeholder. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.